Bagaimana penanganan musibah banjir yang terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat kemarin? Saya langsung sapa ada Mahyeldi Ansyarullah, Gubernur Sumatera Barat. Pak Gubernur, selamat sore. Sore, Mbak Puspa. Baik, Pak, boleh diinformasikan kepada kami, wilayah mana saja yang paling terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat? Ya, jadi untuk Sumatera Barat ada 7 kabupaten yang kena dan yang cukup berat itu adalah Kabupaten Agam dan kemudian Padang Pariaman dan kemudian Kota Padang. Dan dari 7 kabupaten kota itu ada lebih kurang 60-an titik longsoran dan kemudian juga ada 4 orang yang meninggal dan kemudian satu belum ketemu. Dan sekarang tim sedang melakukan pencarian. Dan untuk saat sekarang ini untuk Kota Padang yaitu memang kawasan yang banjir kemarin itu cukup luas ya, dan sehingga mungkin banyak rumah-rumah yang memang terendam dalam ketinggian bahkan sampai 1,5 meter ketinggiannya. Dan terutama sekali adalah di daerah Maransi dan kemudian juga di daerah Padang Selatan. Dan alhamdulillah sekarang ini karena air sudah surut dan kemudian masyarakat mulai untuk berbenah dan kemudian untuk merapikan rumah-rumah mereka. Dan kemudian dari beberapa kejadian itu maka ada di Kabupaten Agam itu ada beberapa rumah yang kena longsoran. Kemudian juga di Kota Padang ada 7 ya rumah yang rusak berat, itu boleh dikatakan tidak ada lagi. Dan sekarang ini masyarakat sudah melakukan pembenahan. Dan termasuk juga tadi kuburan itu pun juga sudah dirapikan dan kemudian juga mayat-mayat pun juga sudah kita kubur kembali. Dan sekarang kita lagi memetakan, hadir bersama kami pada hari ini Pak Dr. Rustian dari BNPB, kemudian Pak Wali Kota Padang. Dan sekarang kita melihat bagaimana situasi kondisi di lapangan. Dan rupanya memang ada beberapa daerah memang sudah terjadi retakan-retakan dan kemudian juga beberapa batuan-batuan besar yang ada di daerah itu juga potensi untuk terjadi runtuhan-runtuhan kembali. Nah, maka itu ini sedang kita lihat ini langkah-langkah kita untuk penanganan untuk jangka panjang ke depan. Dan tadi kita sudah berbincang dengan Pak Wali Kota, berkemungkinan mungkin ada nanti di antara warga masyarakat yang harus kita relokasi. Ya, karena memang tidak memungkinkan karena ketinggiannya, topografinya juga sangat tinggi dan kemudian juga tanahnya juga cukup rawan ya, labil ya, karena campuran batu dan kemudian juga tanah liat itu kan, dan labil sekali seperti yang terjadi di daerah Matuai ya, Padang Selatan Kota Padang ini. Dan mudah-mudahan kita bersama nanti akan memetakan mana daerah-daerah yang memang memungkinkan untuk tinggali dan mana yang tidak. Nah, maka itu pada hari ini kita bersama dengan BNPB untuk melihat itu. Maka itu mungkin salah satunya adalah kalau kita ke depan adalah untuk relokasi. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan harian masyarakat yang terdampak, yaitu alhamdulillah kita sudah membentuk dapur umum. Itu di Kota Padang ini ada di Padang Selatan, kemudian juga ada di Kota Tengah dan kemudian juga Bugalung dan beberapa titik, dan demikian juga untuk di Kabupaten Agam, kemudian di Padang Pariaman itu juga sudah ada di Nagari, kemudian kelurahan, dan kemudian juga ada masyarakat tempat yang memberikan dukungan bantuan dalam rangka untuk pemenuhan ini. Dan mudah-mudahan dengan surutnya air dan masyarakat bisa kembali untuk berbenah. Dan kemudian tentu inilah yang barangkali mungkin nanti tadi Pak alhamdulillah dari BNPB itu telah mengalokasikan anggaran masing-masing kabupaten itu ada 250 juta untuk tanggap darurat ya, untuk personal. Nah, mudah-mudahan ini cukup bisa membantu kegiatan masyarakat dan mereka untuk berbenah dan merapikan itu semuanya. Baik, baik. Pak Gub, kami ingin mendapatkan informasi terbaru. Terakhir kami mendapatkan informasi ada 5 korban tewas dari bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat. Apakah informasinya ada perkembangan dan bagaimana penanganan korban-korban ini termasuk korban tewas, Pak Gubernur? Ya, jadi yang meninggal itu ada sebanyak 5, betul 5, dan kemudian 1 yang hilang ya dalam pencarian. Dan kemudian yang meninggal ini memang sudah dimakamkan.
oleh dia di keluarga oleh Kabupaten Agam dan kemudian juga di Kota Padang. Dan tinggal 1 orang lagi pencarian sekarang ini, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama bisa didapatkan. Dan mohon doa daripada kita semua. Dan inilah yang barangkali mungkin ke depan akan kita cegah, ya, daerah-daerah yang punya topografi tinggi ini yang punya potensi untuk longsoran-longsoran selanjutnya. Baik, kalau melihat beberapa wilayah, ada sejumlah wilayah yang belum pernah dilanda banjir separah ini, Pak Gubernur. Lantas hari ini atau kemarin terjadi banjir dan juga longsor di beberapa titik, apakah memang penyebabnya hanya murni dari ketinggian atau curah hujan yang begitu tinggi? Ya, jadi memang kemarin itu curah hujan itu cukup tinggi. Kalau boleh tadi kita diskusikan itu curah hujannya itu untuk 1 bulan itu 1 hari kemarin turunnya. Ya, dan kemudian juga kemudian pada saat yang sama juga pasang naik di laut. Karena memang Padang kan daerah yang berdekatan dengan pantai, maka itu makanya airnya tidak begitu lancar untuk turun karena sedang pasang. Cukup lama genangannya dan kemudian kita pun juga sekarang ini memetakan bersama dengan PSDA dan kemudian juga dengan dinas yang lainnya. Karena memang beberapa tahun yang lalu di Kota Padang ini memang kita sudah merencanakan untuk membangun embung. Ya, dan ini yang belum terlaksana dan sekaligus juga kolam retensi dan kemudian juga ada pompa ya yang kita rencanakan dan itu pada hari ini kita berkoordinasi dengan BNPB. Nah, mudah-mudahan insya Allah mungkin untuk ke depan akan ada langkah-langkah solusinya sehingga ketika terjadi pasang naik kemudian curah hujan tinggi maka genangan bisa kita kurangi. Ya, sebagaimana kemarin dalam sore harinya itu kita dapat bantuan dari PSDA untuk menyedot ya air genangan-genangan tersebut. Nah, mudah-mudahan ini ke depan akan bisa kita antisipasi lebih jauh lagi. Ya, karena memang kita sudah di Kota Padang sudah ada perencanaan-perencanaan untuk itu. Nah, mudah-mudahan dengan koordinasi dengan BNPB, kemudian juga dengan Kementerian PU nantinya, PSDA dan lainnya, sehingga kita harapkan dukungan daripada pemerintah pusat dalam rangka untuk merealisasikan apa yang memang sudah kita rencanakan ini. Baik, terakhir Pak Gubernur, ini artinya ada masa tanggap darurat yang diberlakukan, apakah hanya di Kota Padang atau sejumlah daerah lain yang juga terdampak? Ya, semua daerah terdampak sudah dikeluarkan surat oleh Bupati Wali Kota untuk tanggap darurat untuk 1 pekan ke depan. Dan kemudian nanti akan kita lihat, karena memang masyarakat sekarang ini membersihkan rumahnya dan kemudian juga otomatis nanti juga menjadi dasar bagi kita dalam rangka untuk mengeluarkan pendanaan dalam rangka untuk pembiayaan masyarakat yang tertimpa musibah ini. Baik, Pak Gubernur, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Mahyaldi Ansarullah bergabung dari Sumatera Barat. Selamat sore. Sore.